Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari akidah wasitiyah ya. Sampai bab ke-6. Itsbat mahabbatillah wa mawaddatihi li awliyaihi ala ma yaliku bijalalih. Ya, penetapan adanya sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sayangnya, kasihnya kepada para wali-walinya ya dengan bentuk yang layak bagi seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluh Qala rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan yakni berbuat amal saleh dengan bentuk yang paling optimal. Amal saleh dengan bentuk yang paling optimal itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kau beribadah kepada Allah, yakni menjalankan kehidupanmu sebagai bentuk penghambaan dirimu kepada Allah, seolah-olah Allah melihatmu. Ya, berangkat dari kesadaran itu, rasa takut, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantaumu. Ya. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu, dan bertindak adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang fair. Ya, yang berbuat adil, bertindak adil. Allah berfirman, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka memenuhi janjinya kepada kalian, maka penuhi janji kalian kepada mereka. Yang ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan dan menjaga perjanjian yang telah kau buat bersama kaum musyrikin itu pada saat itu, ya, perjanjian damai itu. Selama mereka penuhi, maka penuhi janji kalian, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Orang-orang yang bersuci, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada para manusia, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum, yakni menggantikan dengan kaum yang baru, gitu. Yang dimana kaum tersebut Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, bertahan di barisannya, sebagaimana seolah-olah mereka adalah bunyan marsus, yakni sebuah bangunan yang sangat kokoh. Ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud. Dan ia adalah zat yang maha pengampun lagi wadud, maha pengasih, ya. Baik, dari ayat-ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah Subhanahu wa taala mencintai. Begitu kan? Maka nilai yang dapat diambil dari sini dengan jelas Allah mengkhabarkan bahwa di antara sifatnya Allah adalah zat yang mencinta.
Ya, Allah adalah zat yang mencinta. Sifat khullah juga, ya, sifat bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan di antara hamba-hambanya kekasih. Hamba yang Allah berikan gelar dia kekasih seperti Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara sifat-sifat inti yang awal-awal ditolak dan diingkari oleh Jahmiyah, oleh Jaham bin Safwan. Sifat khullah dan sifat kalam, sifat khullah dan sifat berbicara. Ya. Baik, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Lamma dzakara Syekh rahimahullah al-ayat allati tadullu ala itsbat al-masyiah wal iradah. Setelah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan adanya sifat kehendak pada Allah, dzakara al-ayat. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan berikutnya ayat-ayat ala itsbat al-mahabbah lillah, yang menegaskan adanya sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika ar-raddu ala man sawwa bainal masyiah wal mahabbah. Hakikatnya di dalam fenomena ini di dalam Al-Qur'an ini, terdapat bantahan kepada kelompok yang menyamakan antara kehendak dengan cinta. Yani sebagian kaum menolak Allah memiliki sifat cinta. Cinta yang ada pada Allah ditakwil, maknanya adalah kehendak. Allah mencintai demikian, maknanya Allah menghendaki demikian. Karena mereka menolak sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya itu terbantahkan. Ya, Allah menyebutkan di sini mahabbah, cinta. Sifat tersebut ada berarti pada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat iradah dan masyiah, kehendak. Ya. Waqal innahuma mutalaziman. Sebagian kelompok berkata, sesungguhnya sifat cinta dan kehendak itu sama. Fakullu ma sya'allah faqad ahabbah. Segala hal yang Allah kehendaki hakikatnya Allah cintai. No. Wa qad qaddamna anna fi dzalika tafsilan. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya enggak selalu demikian. Faqad yasha'ullah ma la yuhibbu, karena Allah terkadang menghendaki sesuatu yang Allah sendiri tidak mencintainya. Allah sometimes menghendaki terjadinya sesuatu yang Allah sendiri tidak mencintainya. Seperti apa? Kekufuran orang-orang yang kafir dan segala bentuk maksiat. Kekufuran terjadi nggak di alam semesta? Kesyirikan terjadi nggak? Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir aja nggak? Dan maksiat kepada Allah terjadi nggak? Terjadi. Apakah artinya Allah mencintai kekufuran, kesyirikan demikian? Tidak. Tapi Allah menghendaki untuk terjadi. Maka kehendak dengan cinta ini dua hal yang berbeda. Ya. Terkadang Allah menghendaki sesuatu ada maknanya Allah mencintainya. Iya, betul. Tapi apakah selalu demikian? Tidak. Karena sometimes Allah menghendaki terjadinya sesuatu padahal Allah tidak mencintainya. Allah menghendaki tapi tetap hal itu untuk terjadi dengan segala hikmahnya, ya. Wa qad yasha' ma yuhibb, dan kadang Allah juga menghendaki hal yang Dia cintai. Seperti apa? Seperti iman dan berbagai bentuk ketaatan. Tuh, beberapa hamba beriman enggak? Beriman. Allah kehendaki dia untuk beriman dan Allah mencintai sifat keimanan pada hamba-hambanya. Allah mencintai nggak ketaatan hambanya? Allah mencintainya dan beberapa hamba melakukannya. Tuh, Allah kehendaki dia untuk melakukannya, ya kan? Wa qauluh ta'ala wa ahsinu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsanlah kalian. Hadza amrun minallahi ta'ala bil ihsan. Ini adalah perintah dari Allah untuk bertindak ihsan. Wa huwal ityan bil amal ala ahsan ahwalihi wa akmaliha. Tuh, benar. Ihsan adalah melakukan sebuah amalan dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling optimal. Tuh, jadi betul, amal soleh dengan bentuk yang paling optimal. Ya, wal ihsan huwa a'la maqamat at-ta'ah, dan ihsan adalah level ketaatan tertinggi. Ya, yakni Islam, iman, ihsan.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Ini adalah penjelasan penguraian mengapa Allah memerintahkan para hambanya untuk berbuat ihsan. Ya, dikarenakan Allah mencintai dan mencintai para hamba-hamba yang menerapkan nilai ihsan, ya, dengan dikabarkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yakun dzalika hafizan alam tithalil amri bih. Dengan dikhabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kabar ini menjadi motor, menjadi menjadi motivasi bagi para hambanya untuk menerapkan nilai ihsan, gitu maksudnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa aqsitu, bertindak adillah kalian. Tuh. Maksudnya al-adlu fil muamalat, maknanya berbuat adillah di dalam bermuamalah. Wal ahkam ma'al qarib wal ba'id, sebagaimana menentukan hukum kepada orang yang dekat dan orang yang jauh, berbuat adillah gitu, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat, yakni bertindak adil, ya. Ini penjelasan dan kemudian motivasi bagi para hamba-hambanya untuk berbuat adil, ya. Al-adilin wa mahabbatuhu subhanah lahum tastalzim ayyujziyahum ahsanal jaza. Nah, dan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan, hamba-hambanya yang berbuat adil dan lain-lain, ini membawakan kabar juga bahwa Allah kelak akan mengganjar mereka dengan sebaik-baiknya ganjaran, ya. Wa qauluhu ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, selama mereka masih memegang janjinya bagi kalian, maka peganglah janji kalian bagi mereka. Ya, ini jangan langgar perjanjian. Maknanya, mastaqama lakumul musyrikun, yakni selama kaum musyrikin tersebut konsisten alal ahad, di atas perjanjian yang telah mereka buat dengan kalian, falam yang kuduh, dan mereka tidak melanggarnya, fastaqimu alal wafa, maka konsistenlah kalian untuk memenuhi janji kalian, lahum, bagi mereka, fala tuqatiluhum, maka jangan kalian perangi mereka, ya. Ini maksudnya lagi berbicara tentang para kafir yang selain harbi. Jadi kafir ada 4. Oke, yang diperangi dan diperintahkan untuk diperangi itu hanya 1 dari 4 ini yang harbi. Nah, 3 ini semuanya secara umum dibilang mu'ahad, orang-orang yang punya kafir-kafir yang punya perjanjian keamanan, punya janji keamanan. Secara umum dibilang mu'ahad, kalaupun nanti ada spesifikasi masing-masing yang 3 ini, ya. Dari situ Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga, mencium aroma surga. Yani aroma surga ini dapat dicium dari gerbang surga selama 40 tahun perjalanan. Nah, nyiumnya aja enggak, berarti begitu jauh dari surga orang tersebut yang telah membunuh seorang kafir yang memiliki janji perdamaian. Nah, mu'ahad ini mencakup semua 3 jenis kafir ini, ya. 3 kafir ini ada mu'ahad, ada zimmi, ada musta'man. Tapi semuanya dibilangnya mu'ahad secara umum, ya. Zimmi, yakni para kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan mendapatkan janji dan hak keamanan sebagai warga negara dari pemerintahan kaum muslimin. Tuh, ini kafir zimmi, tetangga ente non muslim, ya, jaga. Terus ada mu'ahad, yakni kafir di negeri kafir mereka hidupnya, tapi punya perjanjian damai dengan kita. Nah, kita nggak boleh langgar, nggak boleh nyerang, ya kan? Negeri-negeri kafir, Australia, US, UK, ini masih negeri-negeri kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Ada musta'man, ada kafir musta'man, kafir dari negeri kafir, tapi dia berkunjung ke negeri kaum muslimin dan dapat janji keamanan dari pemerintah kaum muslimin.
Janji keamanan ini zaman sekarang dalam bentuk visa. Oke? Nah, itu juga dilindungi oleh Islam. Nggak boleh dicolek, nggak boleh dirampas hartanya, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirusak nama baiknya. Tuh, ya. Ini kafir semua tiga ini nggak boleh jelek. Nah, adapun perintah-perintah Allah untuk berjihad, memerangi dan memerangi kafir dan lain-lain diarahkan kepada satu macam kafir, yaitu kafir harbi. Semua ayat-ayat yang memerintahkan jihad dan memerangi kafir arahkan pada satu macam kafir ini. Ya. Adapun yang lain-lain maka penuhi hak-hak mereka sebagaimana syariat juga telah mengatur hal tersebut. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maknanya menepati janji dan konsisten menjaga janji adalah di antara sifat orang-orang bertakwa. Maksudnya begitu. Ya. Wa fihi isyarah illa anna al-wafa bil ahad wal istiqamah alaihi min a'malil muttaqin. Tuh. Dalam ayat itu terdapat isyarat bahwasanya memenuhi janji dan konsisten menjaga janji, menjaga perjanjian adalah di antara amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tawwabin jam'u tawwab, jamak dari tawwab, sighah mubalaghah minat taubah. Ya, merupakan bentuk sighah mubalaghah dari taubat. Maknanya orang yang banyak bertaubat. Ya. Orang yang bertaubat itu dia taib. Tapi orang yang banyak dan sering bertaubat itu tawwab. Ya. Nah, ya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak-anak Adam itu khatta'un. Tuh sifatnya juga sighah mubalaghah sama. Bukan khati'un, bukan. Khati' orang yang bersalah. Ya, ini dia melakukan kesalahan sekali. Tapi khata' rajin berbuat salah, rajin salah itu. Ya? Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang yang sering mengulang-ulang taubatnya. Jadi taubat memang asalnya adalah sesuatu yang bukan sekali kelar, tapi sesuatu yang sering diupdate. Sering diupdate istighfar sama taubat mah. Ya. Dan selalu diulang-ulang. Yani enggak ada di dalam syariat seseorang yang udah bertaubat kemudian dia tidak melakukan maksiat. Enggak juga, enggak begitu. Enggak. Bertaubat dia begitu, udah orang, tetap orang. Kalaupun dia bertaubat dia orang tetap. Ya, tetap anak Adam alaihissalam. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tuh. Taubat secara bahasa tuh, secara etimologi artinya ar-ruju', artinya kembali. Ya. Adapun syar'an secara terminologi syariat artinya ar-ruju' 'anil dzamb, kembali rujuk dari dosa. Ya. Hadza tafsiruha fi haqqil abd. Ini kalau lagi berbicara taubat pada hak hamba. Tuh. Karena taubat ini sifat, awas. Taubat ini sifat bagi hamba yang bertaubat, taubat juga sifat bagi zat yang menerima taubat. Awas. Hamba tawwab, sering berbuat taubat. Allah pun juga diantara namanya at-tawwab. Tapi taubat di Allah sama taubat di hamba beda nih. Iya gak? Fokus, awas. Tawwab ini bukan hanya sifat pada hamba. Di antara sifat dan nama Allah bahkan at-tawwab. Yani zat yang maha menerima taubat. Perlu kita jelaskan berarti ini. Ada taubat di hamba, ada taubat di Allah. Iya gak? Nih, lihat. Amma fi haqqillah fatawwab min asma'illah ta'ala al-husna. Tawab pada hak Allah itu di antara nama-nama Allah yang mulia. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-abdu tawwab wallahu tawwab. Seorang hamba memiliki sifat tawwab, Allah pun memiliki sifat tawwab. Iya enggak?
Fataubatul abdi, taubatnya seorang hamba artinya ruju'uhu ila sayyidihi, ketika ia kembali kepada tuannya. Nah, itu taubat bagi si hamba artinya ya. Wa taubatullahi nau'an, adapun taubat Allah mah ada dua macam. Tuh. Taubat Allah ada dua macam. Yang pertama, taubat Allah itu artinya iznun wa taufiq. Tuh. Allah memberikan taubat padanya. Maknanya mengizinkan dan memberikan taufik padanya untuk bertaubat. Tuh, artinya nih, taubat dari Allah mah. Oke, bisa artinya Allah memberikan taufik baginya untuk bertaubat. Oke. Bisa juga maknanya qabul wa'tidad. Maknanya bisa juga artinya, oke, Allah tawab, artinya Allah zat yang maha menerima taubat. Okay? Dan meyakinkan para hambanya Allah senantiasa menerima taubat. Tidak, yakni meyakinkan, keyakinan. Ya Rahman. Okay? Taubat pada Allah ada dua makna. Awas, hamba taubat. Hamba tawab. Allah tawab. Hamba adalah zat yang adalah makhluk yang juga banyak bertaubat. Ini hamba nih. Oke? Allah juga zat yang memiliki sifat taubat, bahkan bernama tawab di antara namanya. Oke? Tapi makna taubat bagi hamba sama Allah beda. Taubat bagi hamba adalah kembalinya dia kepada Rabb-nya. Yakni meninggalkan dosa-dosa dan kembali mengejar ridho Rabb-nya, mengejar ridho Tuannya. Taubat bagi hamba. Adapun taubat ketika datangnya dari Allah, maka maknanya dua macam. Yang pertama, izin wa taufik, di mana Allah mengizinkan dan memberikan taufik bagi tuh hamba untuk bertaubat. Tuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maknanya senantiasa menerima taubat dan meyakinkan hambanya bahwa Allah senantiasa menerima taubat. Tuh makna taubat dari Allah. Tuh. Jadi taubat hamba kepada Allah artinya seorang hamba meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Tuh. Taubat Allah kepada hamba artinya entah Allah taubat kepada hambanya artinya apa? Artinya Allah memberinya, bisa jadi maknanya Allah memberinya izin atau taufik untuk bertaubat, bisa jadi artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya. Tuh, taubat tuh jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Oke? Tapi ini jarang didengar dari kita, jangan jarang didengar. Iya enggak? Jarang didengar. Ya. Tapi tobat di kita artinya apa? Kapok, tobat deh gua mah tuh gitu, kapok itu. Ya. Dapat difahami itu ya? Taubat tuh. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat taharah, hamba-hamba yang menjaga kesucian, artinya menjaga kesucian. Maknanya menjaga kesucian artinya an-nazahah wan nadhafah, kebersihan, ya, anil akhdar, dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Hissiyah kanat au ma'nawiyah, baik noda-noda atau kotoran yang sifatnya literally kotoran, atau kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, yakni dosa-dosa dan nilai-nilai negatif yang ada di dalam diri, penyakit hati dan lain-lain. Ya. Wa fil ayah al-karimah ikhbar min Allah Subhanahu wa taala an mahabbatihi li hadaini as-sinfaini min ibadihi at-tawwabin wal mutatahhirin. Jelas di dalam ayat yang mulia tersebut terdapat keterangan dari Allah bahwasanya Allah memiliki cinta atau mencintai, ya, dua macam dari hamba-hambanya ini. Dua macam sifat dari hamba-hambanya ini, yaitu hamba-hamba yang banyak bertaubat dan hamba-hamba yang menjaga hamba-hamba yang menjaga kesucian. Ya.
Terus wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Sabab nuzul hadhihi al-ayah al-karimah kama dzakarahu Ibnu Katsir wa ghairuhu. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan lain-lain. Anna qauman za'amu annahum yuhibbunallaha fabtalahumullah ay ikhtabarahum. Ceritanya adalah sebuah kaum, mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah pun menguji mereka, ngetes mereka di hadhil ayat dengan ayat ini. Fahiya hakimah, maka hakikatnya ayat ini adalah penentu ala kullin man idda'a mahabbatallahi. Ayat ini adalah penentu dan penghukum ke atas setiap individu yang ngaku-ngaku mencintai Allah, walaisa huwa ala tariqah al-Muhammadiyah, namun ia tidak berada di atas konsepnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu kadzib fi da'wah. Ayat ini menghukumi bahwasanya hamba tersebut berdusta dalam pengakuannya. Jadi ayat ini kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini ayat magas, barometer. Sejauh apa seseorang beneran dia mencintai Allah, lihat sejauh apa dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dominan padanya sunnah dan memperjuangkan sunnah dan mengingkari bid'ah, syubhat dan ahlinya, semakin dia berkorban dan effort di situ, semakin beneran berarti cintanya sama Allah. Semakin jauh dia dari sunnah, semakin dominan kebid'ahan. Okay? Jauh dia dari memerangi musuh-musuh sunnah, jauh dia dari mengingkari kebid'ahan dan para ahlinya dan syubhat. Okay? Berarti makin kurang kadar kecintaannya kepada Allah. Ayat itu magas, ayat itu barometer. Sejauh apa beneran seorang hamba mencintai Allah, lihat sebesar apa perjuangannya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Nah, ini jawab, ya. Jawab tadi in-nya tadi in kuntum tuh, in itu syarat. Ya kan? Kalau syarat berarti udah ada jawabnya yuhibbukumullah. Maka dengan itu Allah akan mencintai kalian. Ay yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah. Wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'dham minal awwal tuh. Maknanya kelak akan didapati oleh kalian lebih dari apa yang kalian cintai pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahkan kalian dengan itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, dan itu lebih besar daripada yang awal, ya. Daripada kecintaan kalian kepada Allah, maka lebih besar justru kecintaan Allah kepada kalian, sebagaimana Allah jauh lebih merahmati hamba-hambanya daripada seorang ibu merahmati anaknya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan datangkan sebuah kaum, yakni kaum yang baru, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya, gelar yang luar biasa itu. Itu gelar yang luar biasa gak? Maknanya apa? Ini jawabu syarat dari firman Allah sebelumnya, mayyartad minkum an dinih. Tuh, barang siapa yang berpaling di antara kalian dari agamanya. Berpaling dari agamanya di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kuasanya yang agung. Annahu man tawalla an nusrat dini, bahwasanya barang siapapun yang berpaling dan tidak mau menolong agamanya Allah, wa iqamat syariatih, tak mau mendirikan syariatnya Allah, annahu yastabdil, bahwasanya Allah akan menggantikan bihi, akan menggantikannya, man huwa khairun minhu, dengan kaum baru yang lebih baik daripadanya. Wa huwa qaumun muttasifun bisifat azimah, yaitu kaum baru
kaum yang memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Min a'zamiha, di antara sifatnya yang paling agung adalah annallaha yuhibbuhum, bahwasanya Allah sendiri mencintai mereka. Wahum yuhibbunah, dan mereka beneran mencintai Allah. Tuh lihat, ditazkiyah isi hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya beneran emang mereka mencintai Allah. Siapa yang tahu? Seorang hamba nggak tahu isi hati orang hamba yang lain. Tapi kalau Allah yang bilang isi hatinya, maka ini tazkiyah dari khaliqul makhluk, dari zat yang maha menciptakan makhluk, yang maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Beneran mencintai. Ya. Wahum qaumun muttasifun misalnya. Tayyib. Wal murad bihim, maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa jaishihi minas sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum. Maksudnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para pasukannya dari golongan sahabat ataupun dari golongan tabi'in radhiyallahu anhum, alladzin qatalu ahlar riddah, yang memerangi para ahli riddah, yakni kaum yang murtad berpaling dari agamanya Allah. Summa kullun, dan dimaksudkan juga dengan ayat itu kullun man jaa ba'dahum, semua muslim yang datang sepeninggal para sahabat dan para tabi'in, minal muqatilina lil murtaddin, dari orang-orang yang memerangi para kaum yang murtad, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Ikhbarun minhu, muakkad, ini adalah berita dari Allah, dan ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang memiliki sifat ini, yaitu alladzina yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang di jalannya Allah. Ai, maknanya yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim li'ila kalimatillah, berjuang dengan harta-harta mereka dan jiwa mereka demi meninggikan kalimat Allah. Saffa ay yasuffun anfusahum indal qital wala yazulun an amakinihim, maksudnya mereka bertahan di spot peperangan mereka, enggak mundur, enggak kabur, enggak lari dari medan perang. Ya, ka'annahum bunyanun marsus, ya, seolah-olah mereka adalah bangunan-bangunan yang terbangun rata sejajar gitu, ya. Falaisa fihi furjah wala khalal, sehingga ratanya mereka, sehingga berjajarnya mereka dan rata tersebut sehingga tidak ada celah pada mereka. Ibnu Baz itu bilang rahimahullah, wallahi innal hayata fi sabilillah as'ab minal mauti fi sabilih. Demi Allah, sesungguhnya hidup di atas jalan Allah itu jauh lebih sulit daripada mati di jalannya Allah. Mati di jalannya Allah, enggak lama setelah seorang muslim mendapat taufik, keberanian dan kekuatan hati, dia maju berperang di jalan Allah, enggak lama terus dia mati, kelar urusannya. Adapun orang yang memang hidup di jalan Allah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas manhajnya yang hak, maka itu penderitaan, literally penderitaan. Pahit, literally pahit. Ya. Maka hakikatnya benar ungkapan Ibnu Baz rahimahullah. Karena mereka yang bertahan hidup di jalan Allah dan di jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mesti menghadapi arus dunia yang dia hadapi. Enggak berlebihan ketika Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan hal tersebut. Innal hayata fi sabilillah as'ab minal mauti fi sabilih. Sesungguhnya hidup di atas jalan Allah ini jauh lebih sulit, lebih berat daripada hanya mati di jalan Allah. Ya. Wa huwal ghafur, dan ia adalah zat yang maha pengampun, yakni katsirul maghfirah, ya, maknanya banyak memberikan ampunan.
Dan ghafar artinya satar. Fahuwa subhanahu yaghfir liman tab ilaih. Ia mengampuni siapapun yang bertaubat kepadanya. Itu bedanya ghafur sama afu. Ghafar sataro, ditutupi. Yani ditutupi aibnya dan dosanya dari mata para makhluknya yang lain. Itu ghafur. Allah Maha menutupi dosa. Mengampuni maksudnya menutupi. Tapi afa ya'fu artinya ngapus. Kalau afa ya'fu artinya ngapus, ngubur. Nggih? Jadi Allah Ghafur dan Allah Afu. Bedanya situ. Ya? Yani Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib hambanya dari para makhluknya. Ini berangkat dari Maha Pengampunnya. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dalam artian menghapuskan dan tidak menagih itu semua dari hambanya dengan kehendaknya ketika dikehendakinya bagi siapapun yang dikehendakinya. Demikian orang beriman ketika dihisab, yang lain dihisab, ini di hadapan para makhluk. Tapi orang-orang yang beriman, yakni dengan iman yang baik, okay? Yudha alaihi kanafah, ditaruh hordeng sehingga menutupi ia dari para makhluk yang lain. Ya, semuanya berada dalam keadaan ketakutan di hari kebangkitan dan hisab dan hari perhitungan. Dan kemudian dibacakan baginya dosa-dosanya tuh. Kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Hamba tersebut mengakuinya, bala ya Rabb, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Iya benar ya Rabb, iya benar ya Rabb. Dia mengakuinya dan dia terus khawatir. Yang disebutkan cuma dosa-dosa kecil doang. Yang disebutkan cuma dosa-dosa kecil. Ini dosa-dosa gede banyak nih. Tapi belum disebut nih. Oke? Yang disebut cuma dosa-dosa santai ya nih. Bala ya Rabb, bala. Dia benar akui. Iya, iya ya Rabb, iya ya Rabb. Setelah itu semua, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, itu semua dosa-dosamu. Nih hamba tadinya ketakutan, akhirnya ngomong, ya Rabb, masih banyak dosa-dosa yang lain ya Rabb. Yang belum kau sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata padanya, satartuhu laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi semua dosa-dosamu itu di dunia dan hari ini semuanya aku ampuni. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Akhirnya diberikanlah kitabnya melalui kanannya. Dan dia pun kembali kepada saudara-saudaranya dan berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Nih, lu lihat kitab gue. Rapor. Kitabiyah nih rapor. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Al-wadud minal wud wa huwa khalisul hub. Wadud dari kata wud, artinya cinta yang tulus. Artinya cinta yang tulus. Oke? Jadi di antara ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan cinta ini mawaddah. Oke? Mahabbah, mawaddah, gitu. Oke? Allah zat yang wadud. Ya? Yuhibbu ahla ta'atih, maknanya Allah dengan tulus mencintai para ahli, yakni para hamba-hamba yang mentaatinya. Ya. Wa fi dzikri hadaini lismainil karimaini muqtarinaini, dan ketika disebutkan nama ini beriringan, tuh. Oke, Al-Ghafur dan Al-Wadud, sir, ada rahasianya nih. Latif, ada rahasia yakni yang ajib di sini nih. Wa huwa annahu yuhibbu 'abdahu, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ba'dal maghfirah fayaghfiru lahu wa yuhibbuhu ba'da dzalik. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, Allah pun mencintainya. Allahu akbar. Yakni hamba tersebut akhirnya mendapat pengampunan dan hamba tersebut mendapat cinta yang tulus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabbnya. Ya. Asyahid min hadhil ayat al-karimah,
Baik, korelasi dari seluruh ayat yang mulia ini bahwasanya fiha itsbat al-mahabbah wal mawaddah lillah, bahwasanya terdapat ketetapan penegasan adanya sifat cinta, ya, adanya sifat mahabbah dan mawaddah pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah adalah zat yang mencintai, ya, ba'dal ashkhas, sebagian individu, wal a'mal, mencintai sebagian amalan-amalan, wal akhlak, dan mencintai sebagian perangai-perangai, fahuwa yuhibbu ba'dal asya duna ba'd, bisa jadi Allah mencintai sebagian hal dan tidak mencintai yang lain, ala ma taqtadihi hikmatuh, sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala al-balighah, yang sempurna. Fahuwa yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muqsitin wa yuhibbul muttaqin. Ia adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertindak adil, dan orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah zat yang juga mencintai orang-orang yang mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mujahidin, dan mencintai orang-orang yang berjuang fi sabilih, di jalannya. Wa yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin, ia adalah zat yang mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan bersuci, ya. Fiha itsbat al-mahabbah minal janibain, janib al-abad wa janib ar-rabb. Dari situ semua terdapat juga dari ayat-ayat itu ketegasan atau keterangan bahwasanya cinta itu datang two ways, datang dua jalur, dari hamba dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Fa fi dzalika ar-radd 'ala man nafa'al mahabbah. Di dalam ayat ini semua, keterangan ini semua, terdapat bantahan terhadap kaum yang menafikan sifat cinta dari kedua belah sisi, seperti golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Faqalu, mereka berkata, la yuhib wa la yuhab. Allah ini bukanlah zat yang mencintai, Allah juga bukan zat yang dicintai, katanya begitu. Wa awwalu mahabbatal ibad, dan mereka mentakwil arti mahabbatal ibad, arti mencintai para hamba, dengan makna mahabbatuhum ibadatuhu wa ta'atuh. Tuh, maknanya adalah mencintai ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para hamba. Wa mahabbatuhu lil ibad bimakna ihsanuhu ilaihim. Ketika dikatakan cintanya Allah kepada hamba, maknanya kebaikan-kebaikan Allah kepada para hamba. Wa ithabatuhum, dan ketika Allah mengganjar kebaikan hamba-hambanya. Wa nahwi dzalik, dan semua ocehan-ocehan ngaco mereka, ya. Wa hadza ta'wil batil, dan hakikatnya ini takwil yang batil, li'anna mawaddatahu wa mahabbatahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi ala haqiqatihima kama yaliku bijalalih, ya. Semua takwil itu batil karena cinta Allah, okay, adalah hakikatnya ada sebagaimana bentuk cinta yang layak bagi seluruh kesempurnaan dan keagungannya, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya, tidaklah sebagaimana cinta para hamba, cinta makhluk kepada makhluk yang lain. Ya. Kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.